Andin, Siva, Adel, Alia, Anissa, Gustaf, Napa? Oh, sakit. Eka, izin kemana? Saya tahu. Ada. Putri, saudaranya yang nikah. iya. Karina, Reni, Cici Robiana, Tiara, Rena, Adia. Nah, baik. Kita doakan pada teman-teman kalian yang mungkin sekarang kondisinya kurang baik. Kita doakan semoga lekas sembuh, dan kepada teman kalian yang sedang berada di keperluan, semoga dilancarkan dalam urusannya. Baik, kita akan menjelaskan tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini sebelum kita beranjak kepada materi, kita terlebih dahulu tahu dulu apa itu kompetisi intinya dari pelajaran keteladanan Ulul Azmi dan keistimewanya. Yang pertama, ada siswa kalian itu harus bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kalian harus menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, ya seperti toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang ketiga, kalian harus memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dan yang terakhir, kalian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, seperti menggunakan, menguraikan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, dalam ranah abstraknya, kalian bisa menulis, membaca, dan yang lainnya. Next, setelah kalian mengetahui kompetisi intinya, kalian harus tahu mengetahui kompetisi dasarnya dalam bab sekarang. Yang pertama, dari segi spiritualnya, kalian harus bisa menghayati sifat Rasul Ulul Azmi. Dan yang kedua, dari sikap sosialnya, kalian harus bisa menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Dan dari segi pengetahuannya, kalian harus bisa menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang terakhir, dari segi keterampilannya, yaitu menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah kalian tahu kompetisi dasarnya, ini indikator yang kalian harus capai. Yang pertama, dari segi spiritualnya, kalian harus bisa menunjukkan sikap perilaku spiritual dari pengalaman belajar sifat utama Rasul Ulul Azmi. Sedangkan dari segi sosialnya, kalian harus bisa menunjukkan perilaku sosial sabar, tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Dari pengetahuannya, kalian harus bisa menjelaskan pengertian apa itu Rasul Ulul Azmi. Terus menyebutkan sifat-sifat utama dan keteguhan Ulul Azmi. Yang ketiga, kalian menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dan dari keterampilannya, kalian harus bisa menyimpulkan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi, Bapak ada pertanyaan. Kalian tahu nggak ada berapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ada yang masih ingat? 25. Nah, 25 itu adalah nabi yang wajib diketahui. Tapi kalau dari seluruhnya, seluruh nabi dan rasul semuanya itu ada 124.000 nabi. Terus ada jumlah rasul yaitu 313, dan rasul yang wajib diketahui yaitu ada 25. Dan sedangkan ada yang ulul azmi yaitu
sebanyak 5 nabi dan rasul. Nah, kita pengertiannya dulu. Apa itu ulul azmi? Dari segi bahasa, ulul azmi yaitu ulul, yang berarti orang yang memiliki, dan azmi adalah yang cita-citanya mantap. Nah, sedangkan menurut istilah, ulul azmi yaitu rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati. Nah, di sini ada semua nabi-nabi yang diberi gelar ulul azmi. Yang tadi ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, ketiga ada Nabi Musa, keempat ada Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian lebih paham lagi, tinggal kalian bisa seperti menyingkatnya, tetapi menyingkatnya dari belakang, yaitu dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh dengan kata mimin. Ya, mimin itu Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Nah, kalian pernah dengar enggak cerita Nabi Nuh seperti apa? Nabi Nuh terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi kaum yang ingkar. Kenapa? Karena selama 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, namun hanya sedikit yang mau mendengarkan dakwahnya. Terutama keluarganya juga ada yang mengingkarinya, termasuk istrinya dan anaknya. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan kaumnya juga tidak ada, bahkan sedikit yang mengikutinya. Lalu akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaumnya, yaitu berupa banjir besar, ya, selama puluhan tahun. Yang tingginya itu bukan berapa meter lagi, tapi sampai 1 gunung. Itu banjirnya, itu selama beberapa tahun. Terus selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yaitu selalu tabah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau pernah diuji, anaknya itu mau disembelih, yaitu Nabi Ismail. Lalu terus dilemparkan kepada api yang sangat besar. Jadi banyak sekali ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Lalu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu gigih dalam berdakwah kepada Fir'aun. Beliau selalu mengajak Fir'aun itu supaya bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan kesombongan Fir'aun, Fir'aun malah menyiksa kaumnya, kaum Bani Israel. Lalu datanglah Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Nah, setelah itu Nabi Musa karena kegigihannya dalam berdakwah dihadapkan pada situasi ada di pinggir laut, yang mana di depannya ada laut, di belakangnya ada bala tentara Fir'aun, yang mana di sana sudah buntu. Tetapi Nabi Musa dengan kegigihannya dalam berdakwah, beliau meminta pertolongan kepada Allah. Lalu Allah menyuruhnya melemparkan tongkat ke laut. Lalu secara otomatis laut pun terbelah dan menjadi jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Terus ada lagi Nabi Isa. Nabi Isa itu terkenal dengan sabar dan fitnah kaumnya. Kenapa Nabi Isa difitnah? Karena waktu itu Nabi Isa itu sangat berpengaruh dalam mengajarkan dakwahnya, sehingga kaum tentara Romawi itu memfitnahnya. Dan malahan kan Nabi Isa itu selalu ditunjuk sebagai anaknya Tuhan. Nah, setelah itu difitnahlah, lalu disalib. Cuman Allah menolong Nabi Isa dengan cara mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu digantikan oleh yang namanya Yudas Al-Khairot. Jadi si Yudas Al-Khairot itu disamakan wajahnya dengan Nabi Isa.
Jadi yang disalib itu adalah Yudas al-Khairot, sedangkan Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan yang terakhir, Nabi yang terakhir yang harus kita ketahui yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalian juga sangat tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dari semenjak diutus menjadi Rasul, yaitu dengan berdakwah kepada keluarga terdekatnya, terus kepada sahabat-sahabatnya, lalu ke kaum yang ada di Mekah, langsung berhijrah ke Madinah. Begitu besar beliau berdakwah dalam menyampaikan agama Islam. Nah, sekarang apa hikmahnya dari kita meneladani Rasulullah ini? Yang pertama, kalian akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Dibandingkan dengan yang lain, mungkin kita juga tahu ya, mana nabi-nabi yang diutus, yang dikasih cobanya yang lebih berat, yaitu adalah yang ulul azmi. Nanti kalian bisa baca di buku ya, apa saja yang harus kalian ambil hikmahnya dari tentang kisah keteladanan ulul azmi. Nah, sebagai kesimpulannya, dari setiap rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini banyak ya yang kalian ketahui, terus yang kalian bagaimana ceritanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana berdakwahnya. Nah, jadi setiap rasul yang diutus itu tidak semuanya ada untuk berdakwahnya. Jadi berdakwahnya itu ada untuk dirinya sendiri, ada untuk keluarganya, ada untuk kaumnya. Jadi yang lima ulul azmi ini adalah nabi-nabi atau rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihannya, karena banyak sekali cobaannya, banyak sekali rintangannya dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita dicukupkan sekian. Nah, untuk pelajaran besok kalian bisa membuat adegan drama ya, seperti contohnya bagaimana kalian membuat 5 kelompok ya. Setiap 5 kelompok itu kalian memerankan salah satu dari 5 ulul azmi. Misalkan, Pak, kelompok 1 ingin menceritakan kisah Nabi Nuh. Tinggal kalian berdiskusi siapa yang mau menjadi Nabi Nuhnya, siapa yang memerankan anaknya yang lainnya ya. Atau misalkan kalian mau bercerita tentang Nabi Ibrahim, silakan ya, bebas, tergantung kalian harus bisa membuat keterampilan ya. Dari 5 kelompok tersebut itu kalian harus memperagakan nabi-nabi dan perjuangannya. Nah, itu adalah tugas untuk besok. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk pertanyaan bisa untuk 3 orang dari sekarang. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian untuk pelajaran hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.